malam semuanya. Hari ini gue mau buat konten karena masih banyak pertanyaan, Bang, gimana cara bikin pakan kutu air terbaik? Oke, gue kasih tahu teman-teman pengalaman gue pakan kutu air terbaik ya seperti ini. Nah, ini yang gue pakai adalah green water yang udah gue kasih makanan seminggu. Gue bikin kena matahari, insya Allah ini sudah bisa dipakai buat ngasih makan kutu air. Saran gue kasihnya jangan langsung taruh di sini kutu airnya, tapi teman-teman pindahin ke wadah yang lain. Boleh pindahin ke box kulkas, boleh pindahin ke ember-ember kecil. Udah kasih aja starter kutu air. Insya Allah dalam waktu 5 harian 3, 4, 5 harian kutu air akan berkembang cepat dan teman-teman bisa pakai. Oke, gimana cara bikin ini? Kita akan simak ya. Jadi ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah takaran ember 20 liter ya. Gue akan kasih takaran ember 20 liter seperti apa bahan-bahannya. Oke, kita lihat. Nah, tapi teman-teman, gue rencana mau bikin langsung di box kulkas yang gede gini. Jadi anggap aja ini sekitar 200 liter ya teman-teman ya. Jadi karena tadi takaran 20 liter, kalau pakai box kulkas kemungkinan takarannya tinggal gua kali 10 aja. Nah, itu gambarannya kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini bahan-bahannya teman-teman ya. Bahan-bahannya ini dia. Ini udah gua campur semua di sini, udah gua proses, udah gua larutin ya. Bahan-bahannya apa aja? Yang pertama teman-teman, yang paling penting ya yang bikin kutu air meledak adalah ini teman-teman. Nah, ini adalah mikroalga fitoplankton ya, alga ukuran kecil ya. Ini alga yang kita sering pakai, green water gue nyebutnya ya. Ini teman-teman bisa cari di Tokopedia, taruh di mana-mana boleh, silahkan teman-teman boleh pakai green water ini. Nah, green water biasanya dijual dalam bentuk nama chlorella ya, tapi ini bukan chlorella murni ya teman-teman ya. Ini pernah gue tanya sama kawan gue yang ini ya. Jadi sama aja, mau beredar di mana-mana itu biasanya alganya dijual dalam bentuk chlorella biasanya orang-orang nyebutnya, karena mungkin dulunya awalnya starternya chlorella. Tapi gue pernah salah satu yang gue beli waktu itu, gue nggak perlu cerita yang dari mana, pokoknya gue sering beli sama siapapun. Ini gue jadikan buat starter green water yang tadi ya. Kalau kata penjualnya awalnya dulu pakai chlorella juga, tapi karena di kultur tidak murni di luar, pupuknya pun bukan pupuk yang untuk alga murni. Akhirnya setelah berkembang dan identifikasi, ternyata yang gue pakai selama ini tuh chlorellanya tuh sekitar 40%. Sisanya bukan alga chlorella. Tapi nggak masalah teman-teman, nggak harus chlorella juga, karena untuk chlorella juga pasti ribet dong. Nah, jadi yang gue pakai ini kira-kira yang sering gue pakai selama ini, mungkin ini salah satunya, tapi kalau ini gue belum tahu ya. Itu chlorellanya sekitar 40% gitu. Nah, biasanya dijual dalam bentuk botol-botolan kayak gini teman-teman, dan dia cair. Nah, ini kebetulan yang gue pakai adalah yang bentuk gel. Gue kemarin beli sama Bang Desta ya. Ini yang dalam bentuk gel, karena ini sudah dipadatkan selnya, sudah diendapkan atau mungkin diproses. Gimana caranya biar selnya aja, airnya itu hilang, airnya dibuang, jadi sisanya tinggal sel alganya aja. Makanya ini dalam bentuk gel. Nah, ini kalau dalam bentuk seperti ini lebih padat ya, dan ini biasanya resiko untuk ditolak sama ekspedisi lebih kecil. Jadi makanya pakai dalam bentuk gel ini. Nah, ini yang pertama teman-teman. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau teman-teman pengen kultur kutu air, ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini proteinnya tinggi banget teman-teman. Kita tahu apalagi chlorella yang saya bilang tadi. Chlorella itu, alga hijau chlorella itu sering dipakai buat suplemen protein sel tunggal. Nah, kan kita tahu ya, sumber energi yang ada di permukaan bumi terbesar itu ada di matahari. Nah, siapa yang bisa mengambil energi dari matahari? Hanya produsen. Siapa tuh produsen? Produsen itu adalah yang bisa berfotosintesis. Siapa yang bisa berfotosintesis? Yaitu tumbuhan. Nah, bukan hanya tumbuhan, ternyata alga juga berfotosintesis juga. Bahkan salah satu penyumbang oksigen terbesar yang ada di permukaan bumi itu alga. Jadi ini yang kita pakai teman-teman. Ini yang wajib teman-teman pakai. Terserah teman-teman mau pakai green water apapun, bebas, tapi kalau bisa memang green water yang sudah terbukti bisa jadi makanan kutu air. Nah, kalau ini udah terbukti teman-teman, jadi silakan teman-teman beli sama orang-orang yang jual-jual green water yang buat pakan kutu air ya. Silahkan yang memang sudah terbukti, karena green water kan macam-macam, takutnya green waternya tuh nggak bagus. Nah, kalau ini udah terbukti bisa. Jadi yang pertama teman-teman ya, makanan buat kutu air kita yang pertama adalah ini, green water fitoplankton mikroalga. Ini yang gue pakai 40% kira-kira isinya chlorella kalau pernah diidentifikasi. Nah, jadi gitu, ini yang pertama teman-teman. Ini yang paling penting dan bikin alga kita meledak. Jadi ini. Yang berikutnya adalah kita kasih makan bakteri. Jadi di green water yang gue buat tadi itu ada bakterinya. Nah, gue pakai ini teman-teman. Ini yang umum di Indonesia dan sering dipakai ya, efektif mikroorganisme ya, sering disebut dengan E4. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah ya. Nah, gue pakai yang warna merah muda nih teman-teman. Ini kebetulan yang E4 perikanan dan tambak, terserah. Nah,
mau pakai yang merek apa lagi silahkan, yang pasti gue pakai ini karena ini adalah bakteri yang nanti bisa jadi makanan si kutu air, plus dia juga akan merombak bahan-bahan yang nanti akan gue berikan. Terutama ini nanti gue pakai dedek teman-teman. Nah dedek ini akan dirombak sampai ukuran terkecilnya, sampai monomernya, sehingga si kutu air itu bisa menggunakan langsung, ya kan, lebih cepat penggunaannya gitu. Ibaratnya kalau orang makan tuh dia kayak udah jadi, dia yang jadiin ini si dedek ini jadi bubur, jadi ukuran terkecil, jadi makanan lebih mudah gitu ya. Oke, nah ini yang gue pakai bakteri, bisa dimakan sama kutu airnya juga teman-teman. Yang gue pakai E4 perikanan ini isinya adalah Lactobacillus ya, bakteri Lactobacillus casei yang biasanya ada di Yakult ya, yang ada di minuman-minuman yogurt, dan Saccharomyces ya. Saccharomyces ini yang sering teman-teman sebut dengan ragi ya, ragi roti ya, pakai ini. Nah jadi ini isinya E4 ini adalah bakteri plus jamur bersel satu yang kita sebut dengan ragi. Nah, di sini jenisnya Saccharomyces. Jadi ini yang kita pakai teman-teman. Jadi tadi yang pertama kita pakai alga, kita pakai bakteri. Nah, berikutnya kita pakai ini teman-teman. Ini nanti fungsinya macam-macam. Bisa buat makanan si bakterinya. Jadi bakterinya makin berkembang jadi banyak ya. Pakai ini ya, ini namanya molase ya, ampas tebu, sisa ampas tebu. Jadi kalau ada pabrik tebu biasanya jual molase, dan molase ini pun dijual dengan harga yang murah teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli dengan harga yang murah. Kita kan pengen jualan nih misalnya, atau teman-teman pengen ngasilin kutu air dalam jumlah banyak, otomatis kita nggak mau dong rugi dengan beli bahan-bahan yang mahal. Nah insya Allah molase ini harganya murah, beli aja langsung 1 dirigen ya. Ini molase ini isinya macam-macam teman-teman, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, isinya banyak banget. Nah bang, tapi saya nggak ada molase. Kalau nggak ada molase, teman-teman bisa ganti dengan gula merah sama gula pasir. Teman-teman campur aja 1:1, tambahin air gitu, nanti jadi molase, jadi kayak gini, nanti bisa dipakai. Tapi paling bagus ya molase gitu ya, karena harganya juga murah ya. Jadi molase ini bisa berfungsi buat makanan kutu air nanti, plus makanan si bakteri biar makin berkembang. Oke, yang berikutnya teman-teman, kita butuh ini yang murah meriah muntah ya. Kita butuh dedek ya, atau bekatul boleh juga, silahkan ya. Pokoknya kita pakai dedek. Dedek ini kan juga harganya murah. Ini sekilo di sini 4.000. Mungkin kalau di Jawa bisa 3.000 ya, atau mungkin 2.000 ya. Ini di Aceh harganya 4.000. Nah dedek ini isinya kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, plus dia juga ada kandungan vitaminnya di sini teman-teman. Jadi kandungannya banyak di sini. Nah jadi bisa kita pakai ini. Nah si dedek ini bisa kita pakai ya, insya Allah. Jadi jadi nanti si dedek ini akan jadi salah satu makanan buat kutu air juga. Nah dedek ini bahkan kalau kita tidak fermentasi pun, tidak kita campur dengan bakteri pun teman-teman, dedek ini bisa jadi makanan kutu air langsung. Saya udah pernah bikin kontennya, silakan teman-teman cari aja di konten saya. Saya udah pernah ngasih makan kutu air saya hanya dengan dedek ini gitu. Apalagi kalau dedeknya ini kita perkecil ukurannya ya dengan menggunakan E4 ini atau bakteri. Oke, tadi udah saya ulang ya. Ini kita butuh makanan. Pertama kita butuh alga, kita butuh bakteri, kita butuh molase. Berikutnya kita butuh dedek teman-teman. Nah udah semua nih ya. Berikutnya, nah kita kan mau mengembangkan si alga nih. Nah harapannya dalam waktu seminggu alga ini akan berkembang dengan pesat. Nah kita butuh pupuk buat alga teman-teman. Pupuk yang kita gunakan itu ada 3. Nah yang pertama nih, tapi ini kalau bisa ini idealnya ya, tapi nggak 3 pun nggak masalah. Yang pertama ini kita pakai pupuk urea yang murah-murah aja. Pupuk urea ini murah nih ya, 3.000, 4.000, 5.000-an per kilo. Yang berikutnya kita butuh dolomit ya. Kita butuh dolomit ya, dolomit. Oke teman-teman, tadi ada gangguan sedikit ya. Ini jadi pupuk untuk alganya kita butuh 1 urea ya. Ini buat sumber nitrogen. Kita butuh dolomit ya. Ini buat sumber magnesium dan sumber kalsium. Ya, ini buat si alganya, ini buat magnesium dan kalsium. Bahkan magnesiumnya pun kalsiumnya pun nanti bisa kepake buat pembentukan cangkang ya. Pembentukan cangkang si kutu air ya. Oke, nah ini pupuk NPK teman-teman. NPK ini sumber nitrogen, sumber fosfor, sumber kalium ya. Jadi 3 ini rata-rata adalah unsur utama, salah satu unsur makro atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak di perkembangan tumbuhan gitu. Kalau ngomongin unsur makro kan ada 9 ya. CHO, NPK, KCAMG. CHO, NSP, KCAMG. Nah, itu unsur-unsurnya. Jadi
Ini minimal 3 inilah. Nah, ini udah bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, pakai salah satu ini aja juga boleh gitu. Akan tetap hijau kok, cuma prosesnya lebih lama. Ya, minimal banget kalau nggak ada dolomit, teman-teman pakai NPK sama urea bisa kok ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi saya ulang teman-teman, jadi bahan yang dibutuhkan pertama untuk makanan kutu airnya kita buat selama semingguan. Yang pertama kita butuh mikroalga atau alga, ya ini yang dijual-jual, nggak harus dalam bentuk gel ya teman-teman. Bakteri ya E4 dalam bentuk E4 ya mereknya. Merek yang lain juga boleh. Berikutnya kita butuh molase. Kalau nggak ada molase bikin sendiri. Tadi seperti yang saya jelasin ya, pakai gula aren sama gula merah sama gula pasir. Yang berikutnya kita butuh dedek ya. Berikutnya kita butuh pupuk untuk si alga, yaitu di sini saya pakai 3. Yang murah-murah aja teman-teman. Urea, saya pakai dolomit ya. Yang berikutnya saya pakai NPK. Nah, ini kalau saya buat kira-kira semua kita kasih takarannya untuk 20 liter ember itu ya teman-teman ya. Ember ini nih. Nah, 20 liter nih kira-kira kita membutuhkan masing-masing 1 sendok. 1 sendok makan, 1 sendok makan ya. 1 sendok. Ini kalau yang ini khusus ini kasih 2 sendok makan aja teman-teman. Dedek nih kasih 2 sendok makan. Gitu, nggak masalah ya. Oke, dedek 2 sendok makan nih, 1 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sendok makan. Nah, kalau untuk alganya ini digunakan buat starter yang akan kita kembangkan nanti alga ini. Teman-teman kalau bisa kasih minimal 10% lah kalau bisa. Makin banyak makin bagus. 20% boleh, 30% juga boleh. Bahkan 50% pun boleh, makin bagus ya. Jadi silahkan pakai semua, dicampur semuanya seperti yang saya bilang tadi ya. Dicampur semuanya masing-masing 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok kecuali dedek ya, kasih 2 sendok. Kasih 3 sendok pun dedek boleh, nggak masalah ya. Pokoknya minimal 2 sendok biar hasilnya nanti bagus. Nah, semua campurkan di sini teman-teman. Kita larutkan sampai dia larut. Kita aduk-aduk nanti ya. Ini udah saya larutkan ya. Kita tinggal aduk-aduk semua. Kalau udah larut nanti teman-teman saring. Ini kan banyak ampasnya di bawah nih. Nah, banyak ampas-ampasnya nih. Nah, ampas-ampasnya ini kalau bisa jangan ikut teman-teman. Teman-teman saring. Kalau udah disaring nanti masukkan ke wadahnya. Wadah tadi campurkan dengan alga ini gitu. Campurkan dengan alga ini. Oke, sekarang saya mau masukin alganya dulu. Habis itu nanti saya kasih pupuk ini ya. Sebentar teman-teman. Ya, oke. Oh ya, lupa teman-teman. Teman-teman kalau mau nambahin vitamin lain juga boleh, tapi kalau bisa jangan yang mahal-mahal. Kayak misalnya nih saya punya ini nih. Ini udah kadaluarsa ya. Saya punya vitamin nih. Ini kemarin bekas campuran pelet ya. Bahan nutrisi buat campuran pelet ini yang saya pakai booster ini ya. Ini kan macam-macam nih. Ada vitamin B1, B2 dan seterusnya, asam aminonya juga banyak. Nah, ini bisa saya pakai nih. Atau vitamin ayam yang harganya 1000-an, 1500-an tuh boleh juga teman-teman pakai. Karena ingat, pakan yang kita gunakan buat kutu air nanti ya. Pakan yang kita gunakan buat kutu air itu kalau bisa berkualitas, karena tuh terjadi aliran materi. Intinya gitu, semakin bagus pakan kutu air kita, maka itu akan berefek ke ikan kita gitu ya. Jadi nih teman-teman, ini mau saya masukkan dulu buat gunakan sebagai starter. Nah, ini starternya saya masukin teman-teman ya. Ini saya pakai berapa nih? Ini pakai setengah ya. Ini saya pakai setengah ya. Semakin banyak starter semakin bagus ya. Ini yang saya pakai. Nah, yang saya pakai chlorella gel ini saya pakai setengah. Nah, udah nih. Ini saya campurin air ya, nanti tinggal masukin pupuk dan penuhin airnya sampai full gitu. Ya, ini aduk-aduk aja semua. Ini kita gunakan sebagai starter ya. Nah, gitu. Kayak gitu teman-teman. Tinggal kita masukkan pupuk aja ya. Kita masukkan pupuk nanti. Saya skip dulu ya teman-teman ya. Pupuknya kalau bisa seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa pupuknya itu disaring dulu. Karena biasanya kalau nggak disaring nanti jadi kotor ya, jadi banyak endapannya. Nanti ketika suatu saat kita misalnya kita pengen panen tuh banyak kotorannya gitu. Bahkan banyak belatung-belatungnya. Biarpun nggak ada masalah sih sebenarnya belatung-belatung tadi. Tapi bagusnya ini disaring. Ini pindahin aja ke ember lain, disaring sampai benar-benar bersih ya. Kalau udah bersih baru dimasukin. Biarpun kayak gini bisa aja teman-teman langsung pakai. Nah gitu. Oke gitu kira-kira ya. Skip dulu. Saya mau saring ini dulu ya. Oke. Ntar kita lanjutin videonya. Ntar saya saring ya. Ini udah saya saring. Tinggal saya berikan ya. Ntar ya. Saya masukin langsung ke tempat yang tadi saya udah siapin gitu. Udah ada starternya. Nah mantap teman-teman. Tuh kan. Kotorannya udah sedikit kan. Jadi lebih enak kalau kayak gini. Udah. Berikutnya kita tinggal kita isi aja air sampai penuh nih.
Nah, kita tunggu kira-kira semingguan, insya Allah semingguan tuh sudah sangat pekat gitu. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Kalau ada yang tanya, insya Allah nih video ini akan saya share ya. Jadi ini pakan yang terbaik menurut saya gitu. Karena ini isinya macam-macam. Ini bukan hanya alga hijau, bukan hanya chlorella ya. Jadi isinya udah macam-macam. Saya ulang lagi ya, ini isinya udah alga, udah bakteri, udah jamur bersel 1. Terus isinya juga makanan tadi seperti dedek yang sudah kita fermentasi. Dedeknya ini kita fermentasi di sini nih. Jadi dedek aja nggak difermentasi itu buat perkembangan kutu air tuh luar biasa. Apalagi kalau dedeknya kita fermentasi sehingga dedeknya tuh jadi ukuran terkecil sampai menjadi monomernya. Jadi makanya insya Allah ini akan jadi dalam waktu seminggu perkembangannya luar biasa gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai meluap ya teman-teman. Kan hujan nih. Nah, ini di atas nih, kalau bisa jangan sampai meluap. Ketika hujan ditutup gitu. Kalau meluap kan sayang, nanti nutrisinya pada hilang semua. Ini kenain matahari ya, bagusnya matahari yang agak terik ya. Cuma ini kan ini kurang terik ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi insya Allah bisa juga kalau mataharinya kurang terik, biasanya jadinya lebih dari seminggu. Ya, oke, ini teman-teman, ini tambahin air sampai penuh ya. Bentar ya, habis ini saya nyalain air bentar. Mar, tolongnya. Oke, ini kita isi selama sampai penuh ya teman-teman. Sampai penuh. Setelah sampai penuh kita biarkan selama seminggu. Oke, insya Allah nanti perkembangannya akan saya buat lagi. Ini anggap aja ini bagian pertama ya. Nanti pokoknya ini udah lengkap video yang saya buat. Insya Allah udah jadi ya. Udah jadi, tinggal tunggu aja sekitar semingguan dia akan jadi gitu ya. Semingguan ya kan. Kalau udah seminggu teman-teman bisa pakai langsung. Kalau udah seminggu teman-teman bisa pakai langsung. Kalau misalnya seminggu teman-teman nggak pakai lagi sampai berapa hari ya, sampai 10 harian atau mungkin 12-13 hari, kalau nggak dipakai-pakai, berikan pupuk lagi seperti yang tadi gitu ya. Kalau takut rugi, kasih aja minimal setengah juga boleh ya, setengah dosis pupuk tuh juga boleh. Jadi nih kita isi dulu sampai penuh ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, ini harus diaduk-aduk setiap hari gitu. Jadi minimal ya, kalau nggak sempat kerja teman-teman, misalnya aduk aja setiap pagi atau setiap sore teman-teman aduk gitu, kenain matahari ya, insya Allah seminggu jadi. Oke, ini bagian pertama. Untuk bagian kedua nanti saya akan buat kalau udah jadi ya, mungkin sekitar semingguan lagi ya, saya akan buat videonya setelah jadi. Jangan lupa ya teman-teman ya, diaduk-aduk gitu, diaduk-aduk seminggu jadi. Oke, insya Allah bagian kedua ketika nanti udah jadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.